Halo, hidup tanpa riba itu bisa nggak ya? Mungkin itu yang ada di pikiran teman-teman sekalian. Mungkin itu yang ada di pikiran rekan-rekan saudara-saudaraku yang saat ini masih meraba-raba. Apa benar bisa kita hidup tapi nggak pakai riba? Kita nggak kredit apapun. Itu adalah pertanyaan yang sama pada saat saya sebelum memutuskan untuk hijrah. Saya nggak mau pakai riba gitu. Karena ini banyak sekali masukan-masukan yang seringkali mengganjal di hati kita ya. Sekalian aja kalau nggak pakai riba, sekalian aja jangan transfer lewat rekening, sekalian aja ada yang nyinyir banget ya. Sekalian aja uangnya dibawa pakai onta, sekalian apa segala macam. Saudara, coba pikirkan sekali lagi ya. Sebelum Anda mengucapkan sesuatu, pikirkan sekali lagi. Jika Anda Muslim, pikirkan sekali lagi. Apakah Anda menyerah begitu saja pada saat Anda memutuskan, oke, saya nggak mau kredit rumah, oke, saya nggak mau kredit mobil, oke, saya nggak mau pakai asuransi, oke, saya nggak mau pinjam bank untuk usaha, saya nggak mau itu semua. Terus pertanyaannya, saya pakai uangnya siapa? Itu yang jadi pertanyaan mendasar sebetulnya pada saat kita merencanakan mau meninggalkan riba. Karena sistem ekonomi kita memang ekonomi yang sudah ribawi gitu. Ekonomi kita memang nggak bisa kalau mau dibikin seperti zamannya Nabi ya nggak bisa gitu ya, karena memang sudah seperti itu. Dan kalau kita terus mengkritisi apa yang sedang terjadi, Anda tidak sedang memberikan solusi untuk diri Anda sendiri. Tepatnya sebelum 2012 saya berbisnis dan saya pakai uang bank, saya leasing, saya kredit macam-macam. Berat mas, berat. Bisa bayar nggak? Bisa. Saya bisa bayar angsurannya gitu, saya bisa bayar angsurannya gitu. Tapi setelah 4 tahun saya jalankan, kenapa kok capek gitu, kenapa kok hidup saya gini-gini terus ya. Besok udah ada jatuh tempo, besok ada jatuh tempo lagi, barusan dapat duit, besok jatuh tempo lagi, baru dapat duit, besok jatuh tempo lagi. Jadi uang itu cepet banget ngalirnya gitu. Kita mau sedikit mengalokasikan untuk kita, untuk keluarga itu masih tunda lagi dan seterusnya. Dan itulah yang membuat saya kemudian memutuskan untuk berhijrah. Gampang nggak kira-kira? Enggak. Serius, hijrah dari riba itu nggak gampang. Itu yang saya lakukan. Dan itu tidak mudah. Itu perlu pertimbangan antara saya dengan keluarga. Betul-betul digodok matang-matang. Bener nggak sih kita mau hijrah dari riba? Rela nggak kalau kita nggak naik mobil lagi? Rela nggak kalau kita pindah rumah ke satu kamar dan serba ngepres semuanya gitu? Kenapa? Karena saya harus ikhlaskan bisnis saya. Karena kalau nggak ada modal lagi, ya kita nggak bisa top up bank lagi, bisnisnya nggak jalan. Kita terpaksa nggak pakai mobil lagi. Mobil saya ada beberapa saya jualin, cuma ya jual rugi. Serius, itu yang saya lakukan dan itu adalah pengorbanan saudaraku. Ya. Apakah semuanya terbayar? Ya. Alhamdulillah. Saya katakan pada Anda, ya, Allah itu tidak pernah merugikan hambanya. Jadi kalau Anda sedang ragu-ragu saat ini mau hijrah apa mau nggak hijrah, saya ingatkan pada Anda, Allah tidak mau merugikan hambanya. Saya yakin sekali itu. Dan cuma itu modal saya. Jadi ketika 2012 lalu saya memutuskan, oke lah ini kita lepas, bisnis ini kita tutup, yang ini kita tutup, yang itu kita tutup. Balik dari nol. Anda bayangkan, tidak ada pekerjaan, tidak ada bisnis. Hidupnya gimana Mas Ali? Tidak takut saya tidak ada takut-takutnya gitu. Kenapa? Karena sudah niat bulat. Waktu itu anak saya masih 1. Makanya anak saya yang kedua itu saya namakan Azam. Azam itu adalah tekad yang bulat gitu. Karena saat itu adalah saat-saat dimana saya dan istri itu betul-betul bertekad bulat dan serius. Itu tidak mudah. Saya nggak bilang hijrah dari riba itu sesuatu yang mudah gitu. Terus ada yang ngomong, ya kalau dulu aku ngomong saya nggak mau pakai riba. Apaan nggak pakai riba? Zaman begini gimana nggak pakai riba? Jangan sok suci lah gitu. Ya, orang pada ngomong gitu saat itu. Oke, ketika saya ngomong, jangan pakai riba, kawan-kawan jangan pakai riba. Iya kamu nggak pakai riba, hidupmu susah gitu. Saya mana mau hidup susah begitu. Itu kata mereka. Gitu. Kemudian saya lanjutkan terus. Oke, saya lanjutkan terus. Allah menunjukkan, ya Allah memberikan rizki pada saya dan keluarga. Kemudian bisnis saya mulai berkembang. Ya, Anda boleh percaya, terserah Anda tidak percaya juga saya nggak rugi. Saya tidak mencari kepercayaan siapapun hari ini. Saya cuma cerita aja apa yang saya alami. 2012 lalu, ya bulan Oktober, modal saya habis. Saya nggak punya apa-apa sudah. Saya pindah rumah ke rumah yang lebih kecil. Saya nggak ada mobil lagi. Cuman pakai motor.
Kemudian saya mulai memproduksi sesuatu. Saya mulai jualan A, B, C, D. Saya jualan. Berhasil nggak mas? Enggak juga. Ya cukup paling cuma untuk makan. Saya pulang buat beli beras dan seterusnya. Ya kadang-kadang orang beli itu cuma karena kasihan sama saya. Itu 2012 lalu. Jadi bulan Oktober itu tepatnya saya muter duit 900.000. Ya kemudian saya membuat sebuah produk. Yaitu penghemat BBM. Saya nggak mau promosikan produk saya cuma mau cerita kisah saya. Kemudian saya jual sana sini, Allah menunjukkan jalannya. Itu aja sih, gitu. Sehingga bulan Maret omset saya 1,4 miliar. Kok gampang banget mas? Saya ngomong gampang sopo? Nggak gampang itu. Nggak gampang itu. Emang tidur sehari cuma 2 jam, 3 jam itu gampang? Nggak gampang. Emang orang lain pada istirahat, saya masih di tengah jalan, emang gampang? Nggak gampang. Gitu. Dinyinyirin orang emang gampang? Nggak gampang, saudara sekalian. Ya, problemnya adalah mau lakukan atau tidak. Kalau menunjukkan omset saya besar, saya belum pernah terima uang segitu saat itu. Ya, itu pertama kalinya. Gitu. Nah, saya cuma mau tunjukkan pada Anda. Maksud saya gini loh. Apabila Anda saat ini sedang ragu, Anda mau hijrah dari riba, kalau tidak bisa total, ya minimal kita mengurangi lah. Minimal ada niatan untuk mengurangi. Minimal kita oke lah, saya nggak kredit motor lagi lah. Apa yang Anda bisa lakukan? Fokus ke itu aja. Jadi pada saat ada video semacam ini, fokuslah apa yang bisa Anda lakukan. Kalau ada orang mau komentari saya, Anda boleh komentari. Anda orang mau nyinyirin saya, Anda boleh nyinyir sama saya. It's okay. Ya, nggak ada masalah. Gitu, karena saya hanya bercerita apa yang sedang saya lakukan. Ketika saya bicara tentang rumah tanpa KPR, ini orang wah macam-macam, itu kan perhitungannya begini, itu kan begini, itu kan begini. Up to you, terserah Anda. Oke, saya nggak peduli akan hal itu. Yang paling penting adalah hari ini ya alhamdulillah Allah memberikan saya rezeki yang cukup untuk saya, bahkan lebih untuk bayar karyawan juga lebih, untuk semuanya lebih. Alhamdulillah, saya bersyukur akan hal itu. Ya. Dan gak cuma lebih, setiap tahun, alhamdulillah ya, setiap tahun minimal 1 properti saya beli cash, tunai, gitu. Alhamdulillah. Apakah saya hebat? Enggak. Saya cuma mau menunjukkan Anda bahwa buah dari hijrah dari riba itu ada buahnya. Hijrah dari riba itu ada buahnya. Memang nanamnya nggak gampang. Nanamnya itu penuh, kita harus tahan, tutup telinga gini dari saudara, dari teman, dari lingkungan, dari sosial media. Anda harus tutup telinga ini. Dan itu yang saya lakukan, menutup telinga. Kalau telinga saya sudah ditutup, nanti istri saya telinganya juga harus ditutup lagi. Nanti saya tutup telinga istri saya, kuping saya ingin lagi ya, saya tutup lagi. Godaannya dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Jadi saya tidak mengatakan itu mudah. Sekali lagi, hijrah dari riba bukan sesuatu yang mudah, tetapi ada buahnya, ya, ada buahnya. Nah, sekarang pilihan Anda. Pada saat ada informasi ini begini caranya saya membeli properti secara cash, gambarannya seperti ini, analogi saya seperti ini dari apa yang saya praktekkan dan seterusnya. Semuanya saya cantumkan di channel ini, ada ratusan video yang Anda bisa pelajari satu persatu. Anda ikuti saja dan oke. Mas Arli apa nggak tahan tuh kalau dinyinyiri? Nyinyir itu ya silahkan saja gitu ya, tapi pakai dasar. Jadi kalau Anda mau nyinyir pakai dasar, jangan pakai nama palsu ya, pakailah dasar. Kalau bisa Anda pakai video semacam ini, Mas Arli kamu salah, gini gitu dong. Ya, itu yang saya harapkan. Kenapa nggak ada satupun netizen yang nyinyir itu pakai video, Mas Arli salah kamu gini loh, harusnya tuh kamu begini, harusnya tuh kamu begini, harusnya kamu gitu. Nanti kita lihat gitu loh. Anda siapa namanya, terus pakai video gitu. Jadi kan kita bisa diskusi. Kalau Anda berani nampakkan wajah gini, berarti kan Anda berniat untuk diskusi. Kalau memang Anda punya dasar sebuah kebenaran gitu, mungkin ada yang salah dari perkataan saya, dari perhitungan saya, pakailah dasar. Kenapa? Supaya netizen yang lain bisa belajar juga, sehingga tidak cuma nyinyir di komentar, dan Anda bisa punya satu pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana sih teman-teman ini supaya bisa hijrah dari riba dan kemudian bisa menjalaninya dengan baik? Sebetulnya nggak ada sesuatu yang hebat dari saya sekeluarga, itu nggak ada. Bekalnya cuma satu, modalnya cuma satu. Ya, Anda mau tahu ya, modal saya cuma satu, yaitu sebuah kalimat, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu modalnya. Bahwa semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Simple gitu loh. Simple. Bekalnya cuma itu. Jadi kalau waduh, nanti kalau nggak bisa beli rumah gimana ya kalau nggak kredit? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Punya rumah nggak punya rumah sama aja, mati juga nanti. Gitu loh.
Orang punya rumah mati, orang nggak punya rumah mati. Gitu. Rumahnya nggak dibawa. Orang yang punya mobil mati, nggak punya mobil juga mati. Lah terus kenapa kok Mas Arli terus-menerus bekerja keras untuk dapatkan harta? Ya itu namanya ikhtiar, gitu loh. Jadi kita ikhtiar saja sebaik mungkin, sebisa mungkin. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita manfaatkan dengan niatan ibadah. Simple banget gitu loh. Ya, perkara Allah itu mau memberikan sesuatu yang bagus, sesuatu yang tidak bagus, itu bukan hak kita untuk menentukan. Manusia wajib berusaha, Tuhan yang menentukan. Ya, bukan Anda sudah menentukan sesuatu terus siapa yang suruh berusaha? Gitu ya. Ini adalah sebuah omong-omong saja. Ini sebuah perkataan yang mungkin saya belum menulis sebuah materi yang runtut, tetapi bisa dijadikan bahan untuk berpikir, untuk merenung hari ini. Dan intinya ada di akhir ini, yaitu doa. Doa saya untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Anda rizki yang berkah, rizki yang melimpah, dan rizki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.